Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sam Junair Channel. Jadi ini kegiatan selama masa recovery ACL sangat-sangat membosankan. Jadi kemarin itu kena ACL-nya putus, bantalan meniskusnya aman. Itu sebenarnya nggak bisa sembuh ya tanpa dilakukan penanganan dari dokter operasi ya, tapi tergantung untuk seberapa parah tingkat ACL-nya yang putus ya. Kan ada 3 grade kalau nggak salah itu ya, grade 1, 2, 3. Yang grade 3 itu sudah putus, grade 3 nya sudah putus, grade 2 nya retak, belum putus, dan grade 1 nya masih bisa dalam tahap pemulihan. Kemarin seperti itu, koreksi jika salah. Cuman punya saya kemarin itu sudah grade 3, jadi sudah putus total ACL-nya. Sudah berjalan 1 tahun, saya rasakan nggak ada perubahan ya. Jadi ketika buat lari ataupun lompat itu nggak bisa sama sekali, itu kayak ada yang goyang. Kemarin awalnya saya biarkan, saya nggak nyangka kalau kena ACL-nya yang putus. Ini saya sambil lakukan latihan. Kemudian setelah 1 tahun kok nggak ada perubahan, sudah konsul kemana-mana, cari referensi di TikTok, di IG, YouTube, apapun itu. Kemarin disaranin pertama suruh MRI ya. Jadi yang saya lakukan sebelum MRI itu ronsen kan buat tulang. Jadi yang untuk yang serabut kecil otot-ototnya nggak kelihatan. Kemudian ke dukun pijet, sempat juga itu ke sangkal putung ya, patah tulang. Sebenarnya itu sudah salah jalur gitu kemarin. Cuman kemarin karena kita minim pengalaman ya, ke dukun pijet, ke pijat urat sudah dilakukan beberapa kali, cuman nggak ada perubahan. Akhirnya kemarin saya mencari waktu yang pas, momen yang tepat untuk melakukan MRI. Dan disitu hasilnya kelihatan. MRI pertama itu MRI 1 kali, cuman hasilnya MRI kemarin bantalan meniskusnya robek plus ACL-nya putus. Jadi ada 2 kasus. Terus kemudian kita konsul ke dokter dan dibuatkan jadwal untuk cangkok, namanya cangkok ya, cangkok ligamen atau penggantian ACL yang putus. Nunggu sekitar 2 minggu ya kemarin. Setelah hasil keluar, nunggu hasil 2 minggu, alhamdulillah kemarin cepat. 2 minggu jadwal operasi keluar. Di situ kita lakukan penanganan operasi kurang lebih selama 3 jam kemarin. Jadi kemarin sebelah kiri ini yang putus. Ini bekas jahitannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kecil-kecil karena kemarin itu dimasukin alat ya, kamera. Sambil diambil, kemarin ototnya diambil dari yang sebelah sini, tendon sebelah sini diambil ya. Kemarin infonya dari dokter, sini ada 3 otot ya. Ini otot putih. Sini ada 3 otot, diambil 1, kemudian dimasukin di sini. Jadi tulang kering sama tulang paha kemarin di sini dibor ya. Dibor, bawah dibor, atas dibor, lubangnya dimasukin otot pengganti ACL yang diambilkan dari ligamen sebelah sini. Kemudian dikasih ring ya, nggak tahu nama ringnya apa, itu ada di foto ronsennya kelihatan. Atas bawah dikasih ring. Nah, kemudian kemarin itu selama pemulihan
ACL ini sudah sekitar 50 hari setelah operasi ACL. Selama pemulihan 1 bulan pertama sangat membosankan. Jadi kaki yang habis operasi kemarin sebelah kiri ini benar-benar harus tidak boleh buat tumpuan. Jadi harus full pakai 2 tongkat. Nah, ini sudah ganti tongkat sakti. Kemarin pakai tongkat yang panjang itu, yang peran kiri. 1 bulan pertama pakai tongkat full. Kemudian bulan kedua pakai 1 tongkat. Jadi sebenarnya pakai 1 tongkat itu minimal berapa itu kemarin ngobrol sama fisioterapi yang khusus pot ya. Ini kita sebenarnya pasca operasi paling tidak H+3 itu wajib melakukan fisioterapi ke fisioterapi yang spot ya, kalau kita mau kembali lagi untuk berolahraga. Tapi kalau tujuannya kita untuk hanya sekedar jalan biasa ya, mungkin ke fisioterapi yang biasa itu mungkin bisa. Cuman kita harapannya kemarin kan pengen kembali lagi untuk melakukan aktivitas olahraga lagi. Jadi harus ke fisioterapi yang spot. Itu paling tidak 1 minggu 2 kali. Nah, ini kemarin karena kita terbentur jarak yang cukup jauh. Di tempat saya tinggal ini sama lokasinya fisioterapi yang spot itu jaraknya hampir 5 jam. Bisa dibayangkan 5 jam kalau seminggu 2 kali, memakan waktu, makan uang, tenaga, semuanya terkuras ya. Belum lagi nanti pas kerja harus izin, harus itu, aduh ribet. Akhirnya kemarin minggu pertama kita melakukan fisioterapi spot, baru setelah itu 2 minggu berikutnya kita lakukan lagi untuk melakukan pengontrolan. Baru sebelum lepas tongkat yang 1 kemarin kita ke sana melakukan fisioterapi, memastikan bahwasanya sudah bisa lepas 1 tongkat. Untuk lepas tongkat yang kedua ini belum. Sedangkan untuk gerakannya yang dari fisioterapi spot itu kemarin kita ulang-ulang. Jadi sama fisioterapinya itu disuruh mengulangin gerakan yang dipraktekkan di fisioterapi. Lakukan paling tidak 1 hari itu sekali. Cuman kita lakukan kemarin 1 hari 2 kali biar masa pemulihan ototnya lebih cepat. Dan jangan lupa setelah melakukan aktivitas bersepeda ataupun penguatan otot kaki seperti itu, setelah itu dikompres pakai air es paling tidak 10 menit. Seperti itu, tidak boleh pakai air hangat ya. Jadi tahapannya untuk pemulihan recovery ACL itu luar biasa panjang dan harus sabar. Intinya itu harus sabar, harus bertahap. Jadi kalau sebelum waktunya lepas tongkat ya jangan mengambil resiko, karena untuk biaya operasi ACL itu tidak murah ya, cukup mahal. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengalami cedera ataupun yang mau operasi itu wajib dipersiapkan. Yang pertama adalah tongkat. Bukan tongkat yang pertama adalah mental ya. Mental, keuangan, psikologis pasti nanti bakalan teman-teman harus siapkan. Tongkat, dukungan dari orang-orang terdekat, karena pada minggu-minggu pertama setelah operasi ACL itu nanti bakalan susah banget ketika kita mau ke toilet ya, itu yang paling susah nanti di situ. Jadi kemarin kita pakai toiletnya itu kebetulan di rumah kan toiletnya toilet duduk, sedangkan kaki kita tidak boleh sama sekali untuk buat tumpuan. Akhirnya kursi kemarin kita lubangin tengahnya, bawahnya kursi kita kasih tempat sampah, kasih kresek, BO-nya kita di situ buang ke toilet, seperti itu terus. Sebenarnya ada untuk kursi buat toilet itu ada. Harganya kemarin kita searching itu sekitar
250 sampai 300. Ya alhamdulillah ini sudah masuk di 50 hari, kondisinya sudah lumayan, sudah bisa nekuk full kemarin. Sebelum 1 bulan, bahkan 25 hari itu kemarin kita sudah bisa melakukan nekuk full ini sudah bisa ya alhamdulillah. Nekuk full sudah bisa. Cuman yang ke belakangnya belum bisa. Cuman tidak boleh dipaksa kalau untuk melakukan gerakan-gerakan yang masih membebani lutut kita. Kalau naik sepeda kan kita pantat kita kan duduk di sini. Itu harus secara bertahap ya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman yang sedang mengalami cedera ACL semoga cepat sembuh, dan yang mau melakukan operasi semoga diberikan kelancaran. Terima kasih, salam sehat, salam pejuang ACL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.